Oke, akhirnya kita terwujud juga bisa ngobrol nanti berbincang-bincang sama Kang Diki. Oke. Aduh, ini sudah lama sekali ya. Saya bukan apa-apa, karena mungkin kesibukan. Terutama kesibukan ini, universe ini. Yang memang betul-betul harus diopeni dengan baik dan benar. Jadi banyak grup yang saya jarang komen di situ. Sangat jarang. Bahkan saya di HP saya ini penuh sekali dengan grup-grup yang semua nunggu di komen, nunggu pembahasan, nunggu materi-materi dan sebagainya. Tapi berhubung satu hal dan lain sebab, seperti urusan inner core, urusan COVID, urusan berbagai macam teknologi yang belum dirilis, belum harus nulis novel dan sebagainya yang semuanya itu tidak sempat, belum ini, belum itu dan sebagainya. Nah, jadi saya mohon maaf kalau misalnya selama ini grup itu seolah-olah saya tinggalkan, padahal tidak. Grup itu tetap saya pantau, semua grup itu tetap saya pantau. Hanya mungkin karena saya jarang komen, jangan diartikan saya meninggalkan, itu enggak. Nah, jadi sebetulnya yang namanya saya itu tidak meninggalkan ya. Hanya memang Zoltas itu sebetulnya hanya tahap awal saja dari bagaimana kita berkomunikasi dengan semesta, dengan Sang Maha menjadikan dari semesta itu. Jadi Zoltas itu adalah bagaimana kita menemukan diri, lalu kemudian kita menemukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri ini. Di dalam diri kita itu ada keterhubungan dengan semesta. Di dalam diri kita itu ada suatu yang merupakan hal yang paling penting. Apa itu? Rasa kersuk. Ada suatu hal yang memang betul-betul harus kita kembangkan dengan luar biasa, yaitu otak kita. Nah, Zoltas itu sangat berhubungan dengan yang namanya otak. Ya, otak kita itu harus di-upgrade, otak kita itu harus disempurnakan, otak kita itu harus perkuat dan sebagainya. Sempurna itu bukan dalam berarti baik terus ya, tapi yang namanya keharmonisan itu ada. Positif negatif itu adalah keharmonisan. Tidak ada positif kalau tidak ada negatif. Jadi keseimbangan itu harus tetap terjaga. Nah, keseimbangan inilah yang boleh kita latih. Makanya waktu itu kita membuat yang namanya mini dorval ketika Zoltas itu dilatihkan. Mini dorval, terus ada penyinaran juga, dan sebagainya. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengakselerasi sel-sel di tubuh kita, agar tubuh kita itu bisa untuk meningkat, dan karena peningkatan itulah kita akan bisa berkonek dengan semesta. Memang setelah itu ada pelatihan-pelatihan selanjutnya, yaitu profiling universe ya. Tapi bukan berarti Zoltas itu tidak bisa dilatih. Karena tujuan utama dari Zoltas itu sendiri adalah memperkuat ini. Makanya kenapa orang-orang zaman dulu itu selalu mengarahkan ubun-ubunnya pada sesuatu yang bersifat anomali. Ya, contohnya orang-orang zaman dulu suka mengarahkan ubun-ubunnya itu kepada batu. Tapi bukan sembarangan batu. Batu itu mengandung anomali. Nah, batu anomali itulah yang diharapkan bisa mengakselerasi sel yang ada di manusia. Lalu kenapa harus diubun-ubun? Karena otaklah yang harus dimodifikasi. Ketika otak itu sudah mulai meningkat akselerasinya, ketika otak itu sudah mulai meningkat kegiatan sel-selnya, dan sel yang aktifnya itu lebih banyak, maka di sanalah manusia bisa terhubung dengan Sang Maha menjadikan. Jadi sebetulnya itulah fungsi Zoltas yang sebenarnya. Bagaimana kita terhubung kepada Sang Maha menjadikan semesta itu. Nah, dari sana barulah kita terus meningkat sampai akhirnya kita mampu untuk menjadi seorang manusia yang mampu mengurus alam semesta, mengurus ya. Jadi khalifah fil ard kalau istilah Arabnya. Jadi betul-betul manusia itu bisa menjadi pemimpin yang baik, dan antara sesama pemimpin itu berkoordinasi. Tidak ada pemimpin-pemimpin yang dia itu saling menguasai, itu seharusnya tidak ada.
Tapi antar satu pemimpin dengan pemimpin yang lain itu adalah koordinasi. Suara saya jelas ya? Fungsi dari mini Dorval yang waktu itu dipakai ketika Zoltas itu atau training Zoltas itu sedang kita lakukan, itu adalah untuk mengakselerasi karena mini Dorval itu bisa mengeluarkan gelombang. Nah, gelombang itu yang akan membantu sel mitokondria manusia untuk bisa berakselerasi dengan baik. Dan diharapkan itu yang bisa membantu manusia bisa mengupgrade otaknya. Lalu ditambah penyinaran. Nah, fungsi sinar itu juga itu untuk mengakselerasi. Yang seharusnya ketika pelatihan Zoltas itu selesai, manusia itu seharusnya sudah bisa mengupgrade otaknya. Tapi berhubung banyak sekali yang setelah pelatihan itu selesai juga, melatihnya juga enggak, membahasnya pun tidak, ya jadi ya akhirnya kemajuannya itu bisa dikatakan kurang. Jadi seharusnya ketika setelah selesai itu, manusia sudah bisa mengakselerasi dan sudah bisa terkonek. Dan makanya akhirnya saya membuat pelatihan lainnya, lanjutannya yang namanya Profiling Universe. Mau di Zoltas saja, yang penting di dalam Zoltas itu sendiri ada move in-nya. Coba perhatikan ke dalam diri. Coba perhatikan segala sesuatu yang ada di dalam diri. Karena sebelum kita move on atau misal kita memperhatikan hal-hal yang di luar diri kita, kita seharusnya memperhatikan dulu semuanya yang ada di dalam diri kita. Perhatikan dengan seksama bagaimana jantung ini berdetak, bagaimana yang namanya saraf-saraf ini merasakan segala sesuatu, dan bagaimana aliran-aliran energi yang ada di tubuh kita. Itu sangat penting. Karena tubuh kita itu adalah universe itu sendiri. Tubuh kita itu memiliki kemampuan yang luar biasa yang seringkali kita itu memandang rendah pada diri kita. Jadi sebaiknya manusia coba connect dulu pada tubuhnya dengan maksimal. Perhatikan bagaimana tubuhnya itu bekerja. Kenapa jantung itu bisa bergerak? Apakah itu ruh yang ada di dalam tubuh atau energi? Apakah itu jiwa yang ada di dalam tubuh? Apakah itu yang namanya mesin? Karena semuanya itu berlaku hukum yang namanya 3 in 1. 3 ketunggalan. Contohnya begini, orang punya HP. Di dalam HP itu ada yang namanya energi atau baterai. Tapi mesin tidak akan terkoordinasi kalau tidak ada yang namanya aplikasi atau software atau jiwanya atau operating system. Jadi sebetulnya antara tubuh, jiwa, dan ruh itu adalah energi yang menggerakkan, yang memberi tenaga pada tubuh, pada mesin. Lalu ada jiwa. Jiwa itu adalah software atau aplikasi yang membuat semua sistem atau mesin di tubuh ini bekerja dengan baik. Dan tubuhnya itu sendiri adalah mesin. Itu adalah gabungan ketiga unsur atau Tritunggal itu, atau Trinity. Nah, ketika tubuh, jiwa, dan ruh itu tergabung, itu tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Jadi tidak akan yang namanya tubuh itu bekerja kalau tidak ada yang namanya ruh atau energi. Tapi kalau tubuh dengan ruh saja, itu tidak akan bekerja dengan baik juga kalau tidak ada aplikasinya atau operating system atau jiwanya ini. Nah, kemudian ada tubuh, ada jiwa. Tapi tidak ada energi, tetap aja mati. Tidak akan bisa. Atau cuma ruhnya saja, energinya saja, dia warawiri ke sana kemari. Itu lain cerita. Tidak akan bisa menjadi sesuatu yang bisa berfungsi dengan baik. Nah, ketritunggalan itulah yang penting. Ketritunggalan itulah yang penting. Nah, kesadaran kita itu harus sampai pada kesadaran itu. Bahwa segala sesuatu di semesta itu berlaku hukum ketritunggalan. Misalnya siang malam ada maghrib. Positif negatif ada 0. Tubuh jiwa ada ruh. Nah, ketritunggalan itulah yang namanya kemanunggalan. Inilah yang harus kita sadari dulu. Jadi tidak mungkin sesuatu itu berdiri sendiri. Energi memang dia tidak bisa dimusnahkan, ya. Energi punya alurnya sendiri, ya. Tapi energi juga tidak akan berfungsi dengan baik kalau dia tidak masuk ke dalam suatu mesin. Nah, mesin ini harus bisa digerakkan oleh energi itu. Tapi mesin ini juga tidak akan pernah bisa baik
atau tidak akan pernah bisa berjalan dengan benar kalau tidak ada operating systemnya. Mengoperate-nya itu apa dan bagaimana. Nah, sampai di sini silakanlah. Kalau misalnya mau bertanya atau misalnya mau buka pertanyaan, silakan Bu Intan. Kalau Bu Intan mau jadi perantara atau Kang Dani yang mau jadi perantara juga, ya silakan. Iya. Boleh, sebelum ada perantara saya boleh tanya dulu nggak? Boleh ya? Boleh. Nah, Ya. jadi yang itu kan ada ruh, jiwa, dan tubuh, kemanunggalan ketiga-tiganya. Iya. Nah, yang pergi itu dari badan kita, itu jiwanya kan. Kalau kita punya badan, ini kita ada kemanunggalan. Yang pergi ketika kita meninggal jiwa, ruh itu selalu ada. Ruh itu Gimana? adalah energi. Energi itu tidak bisa dimusnahkan. Iya kan? Ruh itu adalah energi. Iya. Jadi energi itu tidak bisa dijadikan. terus ada kan ruh kita. Terus ada. Ruh itu terus ada. Karena yang namanya energi itu tidak bisa dimusnahkan. Kecuali kalau dia berubah bentuk saja. Itu hukum kekekalan energi. Nah, ruh kita itu tidak akan pernah bisa dimusnahkan. Karena ruh itu adalah energi. Yang pergi itu jiwa dan fisik. Itu juga kalau misalnya tidak di-clone atau tidak di-copy si jiwanya. Bisa, otak juga bisa di-copy. Jadi otak misalnya Bu Intan ya, Bu Intan tuh mau di-cloning. Copy dulu si jiwanya. Jadi data-data Bu Intan tuh di-clone, di-copy. Lalu bikin lagi Bu Intan yang baru. Dengan energi yang baru itu bisa. Bisa. Putus-putus saya ini kenapa ya? Putus-putus. Kang Dani bisa dengar. Kang Dani bisa dengar. Bisa jelas kok. Signal dari Bu Intan. Oh, nah itu oh iya, dari saya ya. Jadi kalau begitu, apakah ruh yang satu itu dia spesifik terus? Apa dia kalau dia pergi itu dia nyampur ke ruh yang lebih besar? Ya gini, itu tergantung dari bagaimana si ruhnya itu pergi. Jadi begini, dia tidak nyampur ke yang lebih besar, atau mungkin dia bisa nyampur ke yang lebih besar, atau misalnya dia pergi lagi ke tempat-tempat lain, nyampur lagi ke tempat lain, kemudian dia hinggap di tempat yang berbeda, mungkin saja bisa masuk ke binatang, bisa saja. Bisa masuk ke apapun, bisa saja. Karena yang namanya ruh itu adalah urusan dari energi yang lebih besar lagi. Dan kadang tidak bercampur lagi, balik lagi pada energi itu. Seringnya sih seperti itu. Malah dia bisa masuk lagi ke misal ke tembok mungkin ya, karena tembok itu bergerak, molekularnya itu bergerak loh. Apapun yang bergerak, apapun yang digerakkan oleh energi, dia bisa masuk ke sana. Mungkin saja. Makanya kalau di bahasa ininya, di bahasa agamanya, apabila mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katanya ya, katakanlah bahwa ruh itu urusan Rob, bukan urusan Allah. Makanya disebutkan min amrillah, bukan min amri Rob. Jadi urusan Rob. Jadi sudah tidak ini lagi, sudah lepas tangan Sang Maha menjadikan itu. Nah makanya yang urusan untuk aplikasi itu urusan Sang Maha menjadikan. Untuk urusan ini itu urusan Sang Maha menciptakan. Iya, antara aras dan Rob. Dan nah, itu berbeda urusannya. Nah kebanyakan manusia itu tidak bisa membedakan antara aras dengan Rob atau Allah dengan Rob. Betul. Nah, belum ikut PU kan? Iya. Ya makanya untuk urusan ruh ini, bahkan Sang Aras sendiri mengatakan itu urusan dari Rub atau Rob. Iya. Jadi aku lepas tangan meskipun ada istilah kutiupan ruhku di dalamnya. Oke. Betul. Jadi yang jelas bahwa energi itu sesuai dengan kesepakatan semua semesta, energi itu tidak bisa dimusnahkan. Jadi bisa saja nanti yang namanya ruhnya Bu Intan itu kemana-mana, tapi mohon maaf tidak ada kesadaran. Makanya kenapa orang-orang yang alur energinya itu, misalnya dulunya itu si ruhnya itu pernah menghinggapi misalnya Gadramda atau Gajah Mada, itu tidak ada memori. Lupa. Iya, tidak ada memori. Iya. Karena kan aplikasinya sudah nggak ada. Nah, Ya, terus gimana? Kita niatnya pergi tapi ada memori. Itu tuh. Nah, kalau pergi pakai memori itu harus di-copy dulu memorinya. Gimana caranya? Copy paste.
ya mengcopy paste-nya itu harus dengan suatu kekuatan yang lebih tinggi lagi. Kecerdasan Misalnya, yang lebih tinggi. Iya, kecerdasan yang lebih tinggi. Kecerdasan yang lebih tinggi itu belum tentu itu yang itu sama menjadikan. Manusia pun bisa mengcopy paste-kan memori orang ke satu clone gitu, itu bisa. Waduh. Asal teknologinya cukup begitu. Kayaknya yang ngomong bisa nih. Capek. Udah kebaca nih energinya. Oke, silakan teman-teman, belum ada yang raise hand ya Kang Dani, atau silakan kalau ada chatnya masih kosong. Biasa Silakan. kamu.